Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya lanjutkan ya untuk videonya. Jadi kali ini kita masuk ke yang di sini ada equal angle ya. Jadi untuk yang bagian ini kita skip saja ya, kita skip saja. Ya, untuk equal angle ya, kemudian yang apa namanya perhitungan terhadap harga fabrikasi, sorry terhadap fabrikasi alat. Ini kita skip saja ya. Toh nanti di akhirnya yang kita pakai adalah perhitungan yang pertama ya. Jadi kita abaikan saja di sini ya dua bagian ini ya. Ya, jadi ini adalah akhirnya sampai di sini ya. Oke, mungkin sebelum saya lanjutkan, kemarin saya sedikit berikan tambahan informasi ya. Jadi kemarin kan untuk perhitungan yang tutup atas di sini ada straight flank dan ICR ya. Saya tidak menunjukkan ini dapat dari mana ya, satu setengah dan 5/8 ini. Jadi ini dapatkan dari di sini ya. Jadi kalian coba nanti di browsing buku Brunel and Young tabel 5.8 dan 5.7 dan 5.8. Ini ada di halaman 89. Ya, untuk yang ICR didapatkan dari sini. Ini ada OD, ada thickness. OD adalah outside diameternya kan 84 ya kan. Apa namanya kalau distilasinya OD-nya adalah 84 inch ya. Thickness-nya adalah 7/16 inch ya. 7/16 dan 84 didapatkan ICR-nya adalah 5/8. Jadi 5/8 itu dapat dari tabel itu ya. Kemudian untuk dapat yang straight flank itu ada di di tabel 5.8. Ini adalah tabel 5.8 untuk 7/16 straight flanknya adalah 1,5 sampai 3,5. Kita ambil yang minimum 1,5. Oke. Jadi itu dari situ ya straight flank dan ICR atau crown radiusnya. Kemudian yang selanjutnya ini sudah jelas ya. Ini sudah jelas. Kemudian ini rumus kuadrat juga sudah. Nah ini kemarin kan ada di sini ya, ada FC untuk menghitung FC max kan ada 1/3 sepertiga YP atau YP. Ini adalah Y dari yield ya, bacanya yield point ya. Yield point-nya adalah 30.000. Dapat dari mana di sini? Dapat dari tabel 3.1. Ini ada di buku Brunel and Young. Kalian baca sendiri nanti ya. 30.000 ya. Kita soalnya pakai yang banyak SA283 grade C. Jadi nanti kalau dalam soal menggunakan material yang beda, juga nanti yield point-nya juga beda. Ya, yield point-nya juga beda. Jadi di sini 30.000. Untuk yang 1,5 jutanya, kemungkinan dari sini ya, 1,5 juta ini. Oke. Ini sudah jelas ya, sudah jelas. Oke, kemudian untuk yang allowable stress juga nggak selalu 12.650 ya, seperti dalam soal. Ini tergantung dari materialnya ya. Kalau SA283 grade C, memang di sini ini kalian buka tabel 13.1 ya di buku Brunel and Young, dia adalah 12.650 ya, 283 grade C. Kalau menggunakan grade yang lain ya, juga hasilnya juga beda ya. Jadi nanti dipastikan sesuaikan ya material yang digunakan itu apa dia ya. Oke, dan saya lanjutkan tadi ini sudah skip kan, kita skip dapatkan tadi ya T1 5/16 dan kode 1 X-nya ini 77,5 feet ya, 77,5 feet. Oke. Jadi ini kita skip ya, perhitungan yang ini sampai sini kita skip saja ya. Jadi langsung ke sini ya, komen yang di sini. Jadi dari hasil pengecekan dapatkan harga X-nya 77,5 feet ya. Jadi sesuai dengan perhitungan yang pertama ini ya, 77,5 feet. Ya, 77,5 feet adalah harga X-nya ya. Nah, kita kan memakai 8 feet. Kita akan memilih apakah menggunakan plat yang 8 feet atau yang 6 feet ya. Jadi 96 inch atau yang 72 inch. Yang kita pakai ya sini adalah 8 feet. Ya masih ingat ya ada dua jenis plat ya, 6 feet dan 8 feet. Ya 72 inch atau yang 96 inch. Ya, 8 feet kita pakai yang 8 feet. Sehingga kita harus membagi X-nya ini dengan 8 feet ini ya. Hasilnya adalah yang paling dekat kan antara 10 dan 9 ya kan. Berarti 8 kali 10 80 ya, 8 kali 9 72 ya. Jadi kita gunakan yang pembulatan yang ke bawah ya. Kita gunakan bulatan yang ke bawah. Jadi kita ambil yang 9. 9 kali 8 adalah 72 ya. Sehingga nanti didapatkan kursus 1 sebesar 72 feet. Ya, ini adalah length dari sel pada kursus yang pertama, LS1 kita anggap itu adalah 72 feet ya. Dengan susunan 9 susunan plat ya. Besar platnya adalah 8 feet. Tebal selnya 5/16 ya. Ini adalah hasil dari perhitungan untuk yang kursus yang pertama.
Untuk course yang kedua, nah ini kita ambil tebalnya 7/16 karena ingat ya, semakin di bawah semakin tebal ya. 7/16 ini dapat dari mana? Kita coba lihat ya. Ini ada catatan kalian di apa namanya yang sudah saya berikan, ada yang namanya ini adalah tebal standar ya. Jadi tebal thickness itu harus memenuhi persyaratan ini ya. Tadi kan 5/16 ya, kemudian meningkat. Ini kita pakai 7/16, jadi naik 2 level ya, 7/16. Oke. 7/16 inch ya, kemudian dimasukkan untuk mencari, tadi kan ada 4 stres ya, FAP, FDX, kemudian FWX, dan satunya lagi adalah FDX ya. FAP, FDX, dan FWX ya. Ada 3 ya. Nah, untuk yang FAP di sini ya, FAP rumusnya sama, yang membedakan hanya di sini saja ya, di TS-nya ini ya. Yang membedakan hanya di TS-nya. Di sini TS-nya adalah 7/16 ya, 7/16 inch. Yang lainnya adalah sama ya. Kemudian untuk stres beban mati FDX adalah ada shell, isolasi shell, kemudian attachment, dan tray-nya ya. Untuk yang selnya kita lihat di sini selnya. Selnya perhitungannya berbeda dengan untuk yang course pertama. Karena pada course kedua ini untuk shellnya ini kita juga menopang dari course yang pertama ya kan. Course yang kedua ini kita menopang berat berat dead weight dari course yang pertama. Jadi kita tambahkan di sini ya. Ini adalah berat dari course yang pertama, ini adalah berat dari course yang kedua ya. WLS, LS adalah length dari shell. Di sini tadi kan untuk yang course pertama ya, shell bagian pertama adalah panjangnya adalah 72 feet ya, tebalnya adalah 5/16 inch ya. Jadi di sini rumusnya seperti ini ya. Bawahnya ini penyebutnya sama semua ya. Penyebutnya menggunakan yang TS2. TS2 ya. Yang atasnya yang beda ya. W berat dari LS1, sini berat dari LS2. Rumusnya seperti apa? PD ini sama semua ya. PD kemudian TS min C, LS. Yang beda yang di atasnya sini ya. Di sini TS min C. Di sini TS2 min C. Ini TS1 min C. Ya, ini TS2 min C. Nah, kemudian di sini untuk yang WLS1 ini hanya LS1, kemudian untuk yang LS2 itu berapa? Ya ingat, X itu adalah tinggi dari apa namanya atas ini ya, dari top ya. Ini namanya X ya. Nah, untuk mengetahui LS2 berarti ya ini X min LS1 ya. X min LS1. Ini adalah LS2 ya. Oke. Bawahnya sama semua. Kita masukkan ya. TS-1 tadi 5/16 ya. Kemudian LS1-nya 72 apa namanya feet ya. Kemudian kita masukkan 7/16 di sini. Ini menyebutnya 7/16 ya TS2. Kemudian ini dapat dari mana? Ini dapat dari ini. Ya ingat di sini. Ini bisa kita cancel ya. Ini kan sama semua ya. PD TS2 min C ini PD TS2 min C ini kita cancel. Tinggal row-nya berapa? Row-nya adalah 490. 490 dibagi 1/4 hasilnya adalah 3,4. Dikalikan dengan X min 72 ya. X min 72. Hasilnya adalah 3,4 X min 97,5 PSI. Kemudian untuk tadi udah ya yang sel. Kemudian untuk yang isolasi sel juga sama. Isolasi sel rumusnya ini mungkin sedikit koreksi ya. Ini harusnya 7/16. Ini 7/16. Ini coba dicek. Ini harusnya 7/16, hasilnya adalah 4,44 X ya. Kemudian attachment ini sama ya sebenarnya ya. Sigma W-nya kan sama ya. Attachment kan tadi ada apa namanya attachment-nya itu sama semua di sini ya. Ya kan attachment-nya ada tutupnya, kemudian berat tangga, kemudian berat pipa, ya isolasi pipa, ini sama semua ya kan. Baik di course 1, course 2 maupun courses yang selanjutnya nanti. Itu sama semua ya, sehingga di sini sigma W-nya ini sama ya. Sigma W-nya adalah 860 tambah 68,8 X ya. Yang bedain hanya di sini aja ya. Yang membedakan hanya di sini saja. Di sini 7/16 inch ya, 7/16. Yang sigma W-nya sama. Hasilnya adalah 110,4 plus 1,31 X PSI. Kemudian trace panjang X ya sama. Yang membedakan hanya 7/16 ya, yang membedakan hanya 7/16 ya. Di sini ya TS-nya aja yang membedakannya, TS-nya yang membedakan hanyalah di sini ya, TS-nya ini.
Oke, kemudian setelah beban pneumatik kita kalkulasi semua, hasilnya adalah 13,2 X plus 98,75 PSI ya. Fx-nya juga sama ya, di sini 25-nya sama ya, kemudian di sini hanya bedain 7/16-nya ini. Ya, hasilnya adalah 0,776 X kuadrat PSI. Dimasukkan di sini, ya didapatkan X-nya adalah 110,1 feet ya. Kemudian untuk yang FC max-nya ya, FC max-nya rumusnya sama, dimasukkan ternyata hasilnya adalah 12.350, ternyata lebih dari 10.000 sehingga dipakai yang 10.000 ya. Jadi kalau kecil dipakai yang kecil ya, kalau ini terlalu berlebih ya pakai yang 10.000 ya. Jadi 10.000 sama dengan bla 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 ini semua ya. Oke, kalkulasi koreksi ya. Di sini bukan 19,76 X min 2,05 ya. Ini harusnya adalah ini ya, plus 13,2 X ya ini. Plus 13,2 X ya, min 98,75. Harusnya ini ya. Harusnya adalah itu ya. Ini maafin aja dalam kurung ya, ini dalam kurung ya. Ini kurang ya, ini harusnya dalam kurung ya. Nanti coba dicek ya, hasilnya harusnya ini harusnya dalam kurung ya. Min dari ini ya, min dari ini. Maaf, ini harusnya ini coba ini harusnya min ya ini ya. Ini harusnya min 13,2 X min 98,75 ya, ini min ya. Kita lihat di sini ini hanya min harganya 97 ya, kemudian dikurangi sorry ditambah 10, min 97 tambah 10 kurangi 11. Ini harusnya min ya, min 98. Ya, ini koleksi. Ini harusnya min ya. Oke. Ya, ini harusnya oke, ini harusnya min ya. Oke, didapatkan X-nya adalah 120 ya. Karena tadi ya, karena dia jadi 120 kita pilih yang kecil, yang pendek. Sehingga untuk yang kedua ini harusnya T2 ya. T2-nya 7/16 inch dan cross 2 adalah 110. Ini cross 2 harusnya ya. 110,1 feet ya. Ini kita abaikan, kita skip saja untuk harga fabrikasinya. Untuk perbandingan fabrikasi alat kita skip ya, sehingga kita dapatkan tadi 110 feet ya, 110,1 feet ya. Sekali lagi kita bagi dengan 8. Kita bagi dengan 8, hasilnya adalah yang paling dekat ya. Ya 110 dibagi dengan 8. Nanti kelipatannya kita pakai kelipatan yang 13 ya, 13. Ya, 13 kali 8 hasilnya adalah 104. Ya, hasilnya adalah 104 feet ya. Jadi 13 susunan plat. Jadi untuk kores 1 tadi 72 feet ya, tebalnya 5/16. Untuk kores 2 104 feet ya. 104 ini dapat dari mana? 110 dibagi dengan 8 kemudian dibulatkan ke bawah yang kecil. Jadi 104. 104 min 72 hasilnya 32 feet. Ini adalah tinggi dari kores yang kedua. Yang tebalnya 7/16 inch. Oke, itu course yang kedua. Kemudian kita lanjutkan untuk courses yang ketiga. Course yang ketiga kita ambil untuk apa? Thickness-nya 10/16. 10/16 dapat dari mana? Kita lihat tadi ya. Dapat dari sini ya. Jadi tadi kan 5/16, 7/16, kemudian 5/8 atau 10/16 ya. 10/16. Kemudian FAP-nya ini jadi dengan analog dengan perhitungan stres yang sebelumnya. Jadi kita lihat nanti rumusnya sama ya. Kalian kalkulasi, coba kalkulasi sendiri. Nanti hasilnya adalah FAP-nya sekian ya, FDX-nya juga sekian ya. FDX ya. Dead weight-nya. Sorry, di sini FAP ini sama ya, FAP menggunakan rumus yang sama. Bentar. Yang bedanya hanya di sini saja, yang bedakan hanya di thickness-nya saja. Nanti menggunakan 11/16 ya. Sorry, 10/16 ya, 10/16. Ya, gunakan 10/16. Lainnya sama ya. Hasilnya nanti adalah 1680 PSI. Kemudian untuk yang FDX dapat dari mana ini? Dapat dari sini ya. Kita kalkulasi dulu FDX X-nya ya, shell-nya. Shell-nya sama dengan rumus yang sebelumnya. Ya, ini untuk yang LS1, ya LS2, ini LS3 ya. Lihat rumusnya sama ya. Yang beda hanya di sini 5/16, di sini 7/16, ya ini 72 feet, ya 72 feet, di sini 32 feet. Ya, bawahnya sama semua ya. Bawahnya adalah miliknya yang Corses 3 ya, 10/16 ya, 10/16. Nah, untuk yang ini sama tadi ya, sama konsepnya dengan yang Corses yang kedua ini. Ya, dia langsung kalkulasi. Jadi 3,4 dikalikan dengan X min 72. Ya.
3,4 dikalikan dengan, kalau di sini X min 72, min 32 ya. X min 72 min 32. Hasilnya adalah ini. Oke. Jadi kalau kita skematikan nanti hasilnya seperti ini, X dari atas ya, X di kursus yang ketiga. Ingat, X itu ukurnya dari atas ya. LS1 72 feet, LS2 32 feet. FVX-nya ini kalkulasinya sama dengan yang sebelumnya ya. FVX ya. Yang bedain hanya di sini, ini nanti 10/16, ini 10/16, yang lainnya sama ya. Yang lainnya sama. Nanti FVX-nya ketemu 0,486 sekian ya, X kuadrat PSI. Kemudian kita bandingkan antara FT max dan FC max ya. FT max ya. Ini nanti semuanya udah ada tadi ya, ada FAP, ada FDX, ada FVX ya. FVX 0,486. Dapatkan 145 ya. Kemudian yang FC max-nya 146,7. Kita ambil yang paling pendek, 145. 145 dibagi 8 ya. Bagi 8 hasil yang mendekati adalah 144. Ingat, kita bulatkan ke bawah ya. Jadi jangan melebihi ini ya. Hingga pembulatannya adalah 144. Ini sekitar 18 susunan plat. Jadi dapat dari mana 144? Dapat dari 18 dikalikan dengan 8. Hasilnya adalah 144. Jadi kalau kita breakdown, Kores 1 tingginya 72 feet ya. Kores 2 ya tadi ya 32 feet. Kores yang ketiga ini 140 watt, 144 dikurangi